Sampaikan aspirasi. Silakan Yang Mulia. Mualim, perkenalkan diri dulu Mualim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi 3 yang hadir pada siang hari ini. Di antaranya yang kami kenal Habib Abu Bakar, panjenengan ketua juga, dan Bapak Romo Syafi'i, agak lama kenalnya, cuma tadi lupa. Siapa Pak? Maaf. Banjarmasin, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Ya, pertama kali kami kenalkan rombongan dari Madura, lengkap 4 kabupaten. Pertama dari Sumeneb, Kiai Haji Jurjis Muzammil, yang di belakang Bapak ya. Kemudian dari Pamekasan saya sendiri, Fadli Muhammad Ruham, sebagai Sekjen Aliansi Ulama Madura. Kemudian di samping kiri saya adalah Ketua Umum Aliansi Ulama Madura, Yang Mulia Abuya Kiai Haji Ali Karar Sinhaji, Pamekasan. Kemudian Wakil Sekjen yakni Al-Ustadz Waridi ada di belakang kami. Lalu juga dari staf, karena kami dari kantor pusatnya, bawa staf yakni Al-Ustadz Muhammad Hari. Dari Kabupaten Sampang, pertama Kiai Haji Nurun Tajalla, beliau Bendahara Aliansi Ulama Madura. Lalu Kiai Haji Ja'far Shadiq, mantan anggota DPR RI periode yang lalu, entah komisi berapa saya juga tidak tahu. Kemudian Kiai Haji Faurok Alawi dari Sampang juga, putra Kiai Haji Alawi Muhammad almarhum ya. Dari Bangkalan Habib Hasan Fat'at. Kemudian dari Sampang juga lupa tadi, Kiai Haji Imam Mu'tik. Kiai mana Kiai? Ada ya. Lalu juga ada perwakilan dari Jabodetabek. Kami juga membentuk Auma Korda Jabodetabek, Korwil Jabodetabek. Ada Al-Ustadz Hasan Hasibin. Sekira itu yang perlu kami perkenalkan Bapak sekalian. Pertama, kedua kami sampaikan terima kasih diterimanya dengan dengan penuh kerelaan, penuh keakraban. Mudah-mudahan pertemuan ini membuahkan hasil untuk kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami sampai ke sini sebenarnya banyak hal Pak, yang perlu kami sampaikan ke DPR RI ini, namun yang paling urgen untuk kami sampaikan hari ini adalah 2 hal.
Ya, dua hal yang insya Allah surat akan kami sampaikan lebih dulu kepada Bapak Ketua oleh Ketua Umum Aliansi Ulama Madura. Monggo Kiai. Mungkin diabadikan Mas Hari. Monggo. Inti atau isi surat ya sama dengan yang akan kami bacakan, ya sama dua-duanya. Oh enggak, lain surat itu Pak Habib ya. Dua hal yang kami sampaikan, yang kami tulis di situ menjadi dua amplop surat. Yang pertama itu terkait dengan vonis HRS Habib Rizik Syihab ya, yang mungkin juga sudah pernah disampaikan oleh kelompok yang lain. Kenapa kami juga ikut menyampaikan? Sebenarnya niat kami sudah lama, cuma karena mungkin kendala kesibukan di Madura dan juga di Komisi 3 di sini yang juga sangat sibuk ya. Kami baru tahu, seperti Habib baru datang dari Jogja dan juga Bapak Ketua mungkin dari luar. Dan oleh karena itu kami mohon maaf mengganggu kesibukan penting dari Komisi 3 ini. Surat yang pertama adalah permohonan kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI di Jakarta ini. Secara singkat kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan alam semesta. Salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sekalian selalu mendapat perlindungan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian dan Ibu, ya saya lupa tadi nyebut Ibu, maaf. Seorang dari penyeru kebenaran dan ikhlas berjuang menegakkan keadilan di NKRI tercinta ini. Beliau berinisial HRS yang divonis penjara 4 tahun dan putusan kasasi menjadi 2 tahun. Insya Allah saat ini sedang juga proses pengajuan PK. Dan tuduhan yang telah menjadikan divonis seperti itu, beliau dianggap atau diduga menyebarkan kebohongan publik. Karena ketika akan keluar dari rumah sakit Umi, beliau ditanya tentang keadaan diri beliau. Beliau menjawab, saya saat ini ada di rumah sakit Umi, sebentar lagi insya Allah akan kembali ke rumah karena saya rasa sudah segar sekali. Alhamdulillah. Itu kutipan jawaban beliau. Dari kata-kata ini yang rupanya menjadi tuduhan oleh jaksa tentang kebohongannya. Vonis tersebut bagi masyarakat banyak warga negara Indonesia termasuk kami sangat kurang tepat, menyalahi prinsip keadilan yang syarat akan kepentingan politik. Hal itu dikarenakan pasal yang digunakan oleh JPU tidak sejalan dengan hak dari HRS yang memiliki hak untuk merahasiakan rekam medisnya, dan saat itu belum keluar rekam medisnya. Tindakan seperti itu sangat dilarang oleh Al-Quran. Kami kutip Al-Ma'idah ayat 8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin
ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah. Yang inti makna ayat ini, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum lalu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Bapak sekalian dan Ibu, hak dari HRS tersebut dijamin oleh undang-undang, antara lain pasal 32 huruf L Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita, termasuk data-data medisnya. Hal serupa juga diatur dalam pasal 57 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan pasal 17 huruf H angka 2 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang pada pokoknya kedua dasar hukum tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya. Ini undang-undang. Jadi setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatannya, kesehatan pribadinya, yang telah dikemukakan pada penyelenggara pelayanan kesehatan, dan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali salah satunya mengenai riwayat, mengenai kondisi, mengenai perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. Karena bila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengungkapkan rahasia pribadi. Ucapan HRS tersebut dalam pandangan hukum syariat Islam sangat tepat dan terpuji. Berarti ini sangat sesuai dengan hukum Islam. Ya. Pertama, misalnya kami kutip hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 4092 dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang artinya bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu keluar dari tempat Rasulullah ketika Rasulullah dalam keadaan sakit menjelang wafat bahkan. Para sahabat bertanya, "Ya Abul Hasan, bagaimana keadaan Rasulullah saat ini?" Sayyidina Ali menjawab, "Alhamdulillah, dalam keadaan baik." Padahal Rasulullah sedang sakit menjelang wafat. Sayyidina Ali masih menjawab, "Alhamdulillah, dalam keadaan baik." Jadi ini menjadi rujukan kita, bahkan menjadi rujukan beliau HRS, ya. Yang kedua, HR Tabrani dalam Mu'jamul Kabir hadis nomor 43, Abdurrahman bin Auf berkata, yang artinya, aku masuk menjenguk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau sakit menjelang wafat juga. Berarti sakit sedang kritis, ya. Maka aku mengucapkan salam kepada beliau seraya bertanya, bagaimana keadaan Anda saat ini? Sayyidina Abu Bakar menjawab dengan seraya duduk tegak dan menjawab, Alhamdulillah, aku dalam keadaan baik. Ini contoh dari Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis nomor 1533 dari Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, ketika kami duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba seseorang dari kaum Ansor datang dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beranjak pergi, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai saudara Ansor, bagaimana keadaan saudaraku Sa'ad bin Ubadah? Sahabat Ansor menjawab,
beliau baik-baik saja. Saya ulang, beliau baik-baik saja. Ini contoh dari sahabat mengabarkan tentang sahabat yang lain tentang kondisi sakitnya, padahal sedang sakit. Tidak menyampaikan dia sedang sakit, tidak, tapi beliau baik-baik saja. Demikian ya, nomor-nomor berikutnya kami beri contoh. Cukup 3 ini insya Allah sudah dimengerti. Berdasarkan poin-poin di atas, kami menyampaikan pertama, vonis 4 tahun dan atau 2 tahun pasca kasasi sangat tidak tepat dan menyalahi prinsip keadilan. Yang kedua, agar Komisi 3 ikut mengawal, sekali lagi ikut mengawal dan mengawasi proses hukum tersebut di atas demi tegaknya keadilan di masyarakat sesuai kewenangan Komisi 3 DPR RI, hak pengawasan undang-undang dan pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, kami memohon kepada Bapak Komisi 3 DPR RI agar mengusahakan HRS dibebaskan tanpa syarat. Kami sengaja menyatakan mengusahakan, karena memang Komisi 3 bukan wewenangnya untuk membebaskan, tapi mengusahakan, insya Allah akan efektif lah, kami yakin itu ya. Ini surat yang pertama yang sudah kami sampaikan. Kemudian surat yang kedua terkait dengan pengusutan 6 syuhada kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI di Jakarta.